Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat dalam beraktivitas. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini Bu Vera akan menyampaikan materi IPS di tema 2, subtema 2. Waktu minggu kemarin, Bu Vera sudah menjelaskan tentang sumber daya alam, baik pengertiannya dan juga pembagiannya. Kalau masih lupa, silahkan disimak lagi video Bu Guru dan dibaca catatannya. Jadi, sedikit Bu Guru ulas ya tentang subtema 1 kemarin. Sumber daya alam dibagi menjadi 2 anak-anak, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa itu sumber daya alam yang dapat diperbarui? Yaitu sumber daya alam yang dapat diadakan kembali keberadaannya jika sudah habis atau sudah digunakan, karena proses pembuatannya yang gampang dan jumlahnya yang melimpah. Berbeda dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, karena di permukaan bumi ini atau di bumi ini jumlahnya terbatas dan proses terbentuknya membutuhkan waktu yang sangat lama. Pada subtema 2 ini pembahasannya lebih kepada pemanfaatan sumber daya alam, baik sumber daya alam yang dapat diperbarui ataupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi silahkan disimak baik ya anak-anak. Penjelasan Bu Guru, siapkan materinya, catat ya materi yang Bu Guru berikan, juga silahkan dibuka buku paket dan LKS-nya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam tadi ada 2 ya anak-anak, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Bu Vera akan jelaskan satu per satu. Yang pertama, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dibedakan lagi menjadi 2 anak-anak, yaitu hayati atau hidup dan juga non-hayati atau tak hidup. Sumber daya alam hayati ini contohnya adalah hewan dan tumbuhan. Anak-anak, pasti dalam kehidupan kita sehari-hari kita banyak memanfaatkan hewan dan tumbuhan. Coba sama-sama kita sebutkan, kita belajar. Contohnya ya, padi, jagung, sagu. Nah, itu adalah contoh sumber daya alam hayati yang dimanfaatkan untuk bahan pangan. Kemudian kapas sebagai bahan sandang, karena kapas nanti akan dipintal jadi benang, kemudian benang dijadikan kain kita jadikan pakaian atau sandang. Kemudian tebu. Tanaman tebu adalah tanaman yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan gula pasir. Kemudian kayu yang dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Kemudian ada lagi contohnya tanaman obat. Tanaman obat biasanya dikenal dengan istilah toga, tanaman obat keluarga. Contohnya kencur, jahe, kunyit, dan lain sebagainya. Kemudian anak-anak, Bu Guru sebutkan tadi adalah contoh sumber daya alam hayati jenis nabati. Nabati itu apa Bu Guru? Sumber daya alam nabati adalah sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan. Ingat-ingat ya. Sumber daya alam nabati adalah sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan. Dan sumber daya nabati banyak sekali kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, seperti yang sudah Bu Guru jelaskan sebelumnya ya. Selanjutnya adalah sumber daya hewani.
hewani, tentu gampang ya, yaitu sumber daya alam yang berasal dari hewan. Contohnya, kita hampir setiap hari memanfaatkan telur, daging ayam, daging sapi, ikan. Nah, itu kita manfaatkan untuk bahan pangan atau makanan. Kemudian selain diambil sebagai bahan makan, kita juga mengambil tenaganya sebagai alat bantu transportasi. Contohnya ya, kerbau. Kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Kemudian kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Nah, itu adalah contoh-contoh pemanfaatan sumber daya alam hayati, baik itu hewani ataupun nabati. Nah, selanjutnya, sumber daya alam yang dapat diperbarui jenis non-hayati. Ini contohnya air, udara, tanah. Kalau ini pasti ya kita setiap hari bahkan setiap saat memanfaatkannya. Air untuk makan, maksudnya membuat makanan, air untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci baju, mencuci perlengkapan rumah dan lain sebagainya. Pasti kita manfaatkan ya. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau kita sebut boleh dengan bahan tambang atau bahan galian. Nah, anak-anak, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui bahan tambang ini dibagi lagi menjadi jenis batuan atau dibagi menjadi batuan dan juga fosil. Ini berasal dari sumbernya ya, sumber kita mendapatkannya anak-anak. Yang pertama, batuan. Sumber daya alam berupa batuan ini biasanya bisa diambil dari sisa-sisa letusan gunung berapi anak-anak. Jadi ketika gunung Merapi itu meletus, dia akan memuntahkan isi dalam gunung berapi tersebut bisa berupa batuan dan pasir. Nah, batuan ini dan pasir dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Selanjutnya adalah contoh batuan yang lain yang berasal dari perut bumi dan ketika kita mengambilnya memerlukan proses penambangan, yaitu emas, timah, biji besi, tembaga dan lain sebagainya. Nah, yang guru sebutkan tadi ini dimanfaatkan sebagai bahan baku industri anak-anak. Contohnya emas yang digunakan dalam industri perhiasan. Kemudian tembaga dimanfaatkan biasanya dalam industri-industri pembuatan kendaraan seperti mobil dan lain sebagainya, bodi mobil maksudnya ya. Nah, selanjutnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dari jenis fosil. Coba anak-anak tahu tidak apa itu fosil? Fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup baik berupa hewan atau tumbuhan yang mengendap di dalam tanah selama berjuta-juta tahun. Jadi tidak hanya 1 tahun 2 tahun anak-anak, tapi sudah lama sekali, berjuta-juta tahun. Kemudian dia mengendap, membentuk sebuah endapan, kemudian ditambang menjadi bisa batu bara, bisa minyak bumi ataupun gas alam. Jadi ketiga ini adalah berasal dari fosil, yaitu endapan sisa-sisa makhluk hidup, bisa tumbuhan atau hewan yang mengendap di perut bumi selama berjuta-juta tahun yang lalu. Nah, kalau batu bara, minyak bumi, dan gas alam ini atau bahan fosil ini banyak dimanfaatkan untuk bahan baku, bahan bakar. Ya. Kemudian Bu Guru akan menjelaskan yang ada di LKS kalian halaman 56. Anak-anak, seperti punya Bu Guru ya, tolong bagian yang penting anak-anak beri stabilo biar gampang diingat, gampang dipahami. Anak-anak, di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang persebaran barang tambang yang ada di Indonesia. Bu Guru bacakan beberapa ya anak-anak.
seperti tambang bauksit di Pulau Bintan, Riau. Kemudian tambang tembaga di Papua. Kemudian tambang aspal terdapat di Buton, Sulawesi Tenggara. Kemudian zodium. Zodium itu bahan pembuatan obat dan bahan pembuatan garam dapur. Dia ada di Semarang dan juga di Jombang, Jawa Timur. Untuk lebih lengkapnya nanti anak-anak baca ya di LKS halaman 56. Diberi tanda bagian-bagian yang penting. Selanjutnya yang akan Bu Guru jelaskan adalah pemanfaatan sumber daya alam yang ada di buku paket kalian halaman 113. Jadi anak-anak, selain sumber daya alam itu dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari makan, minum, sandang, papan, dan sebagainya, ini juga dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi masyarakat atau manusia. Contoh ya anak-anak, 1. Kegiatan pertanian padi. Dalam pertanian padi, sumber daya alam yang dimanfaatkan sangat banyak anak-anak. Contoh, sumber daya alam matahari. Jadi sinar matahari atau panas matahari bermanfaat untuk mengeringkan padi atau gabah ya. Kemudian air. Air digunakan untuk mengairi lahan pertanian. Tanah sebagai media tanam padi. Kemudian kotoran hewan sebagai pupuk tanaman padi. Kerbau digunakan untuk membajak sawah yang akan ditanami padi. Nah, jadi hampir setiap kegiatan atau aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari sangat memanfaatkan sumber daya alam. Baik itu sumber daya alam yang dapat diperbarui ataupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, gitu ya anak-anak. Mungkin penjelasan Bu Guru tadi anak-anak kurang paham. Salah satu caranya gampang, anak-anak kalian harus mau membaca. Kalau kalian tidak mau membaca, ya akan sulit untuk memahami materi apalagi ketika menjawab pertanyaan. Jadi Bu Guru harap ketika kalian menemukan soal seperti ini atau soal agak sulit dipahami, baca baik-baik dulu soalnya, jangan tergesa-gesa menjawabnya ya. Jadi baca, cari jawabannya, dipahami soalnya dengan baik. Demikian yang dapat Bu Guru sampaikan materi IPS tentang pemanfaatan sumber daya alam. Jika banyak kekurangan, Bu Vera mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ananda terus jaga kesehatan di rumah, jangan lupa sholat dan rajin serta bersemangat dalam belajar. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.